Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini sahabat Kikox akan membahas tentang kisah kelahiran Nabi Musa. Salah satu mukjizat terkenal Nabi Musa yakni tongkat ajaibnya yang bisa berubah menjadi ular serta dapat membelah lautan. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi Musa untuk melawan Raja Fir'aun yang berkuasa saat itu karena telah berbuat sewenang-wenang terhadap rakyatnya. Nabi Musa sendiri merupakan salah satu ulul azmi yang dikaruniai kitab suci Taurat. Nabi Musa lahir di Mesir pada masa kepemimpinan Raja Fir'aun yang terkenal akan kezaliman dan kebengisannya. Suatu ketika Raja Fir'aun bermimpi melihat api membara dari Baitul Maqdis yang menghanguskan seluruh wilayah Mesir. Dari situlah banyak tukang sihir dan ahli nujum yang berpendapat bahwa akan lahir anak laki-laki dari Bani Israel yang akan menghancurkan Mesir. Karena ketakutannya, Fir'aun pun memerintahkan agar membunuh para anak laki-laki yang lahir dari kalangan Bani Israel. Mendengar kabar tersebut, tentu ibu Musa merasa ketakutan dan akhirnya memilih melahirkan Musa di gua agar tidak bisa ditemukan oleh prajurit. Kemudian Allah memerintahkan kepada Yukaibid, ibu Musa, untuk meletakkannya di dalam peti dan menghanyutkan ke sungai tatkala kedatangan pasukan Fir'aun. Setelah dilarungkan di sungai Nil, Yukaibid memerintahkan kakak Musa untuk mengikuti kemana perginya peti tersebut. Pada saat itulah keajaiban muncul karena peti Nabi Musa ditemukan oleh istri Fir'aun bernama Asiyah. Fir'aun memang raja yang kejam, tapi ia sangat sayang terhadap istrinya sehingga ia pun menuruti keinginan Asiyah merawat bayi Musa. Siti Asiyah pun mencari wanita yang dapat menyusui Musa bayi, karena sejatinya ia hanya mau minum susu dari ibu kandungnya. Mendengar kabar tersebut, Yukaibid pun merasa senang karena selain mendapat upah besar, ia pun tidak perlu khawatir Musa akan dibunuh. Setelah beranjak dewasa, Nabi Musa meninggalkan istana Fir'aun untuk berkelana karena keselamatannya sedang terancam. Sebab terdapat salah satu pasukan Fir'aun yang terbunuh oleh Nabi Musa karena ia mendamaikan kalangan Bani Israel. Nabi Musa pun bertemu dengan Nabi Syuaib dan ia menceritakan segala permasalahannya ketika di Mesir. Pada akhirnya Nabi Musa mendapat tawaran dari Nabi Syuaib untuk menikah dengan salah satu putrinya dan ia tinggal di Madian. Setelah 10 tahun Nabi Musa teringat akan kaumnya, Bani Israel, yang tertindas oleh Fir'aun dan ia pun memutuskan kembali ke Mesir untuk membebaskan kaumnya dari penindasan. Nabi Musa didampingi Syafura istrinya menerima wahyu di Bukit Tursina. Nabi Musa juga meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengangkat Harun, saudara sepupunya, sebagai rasul karena ia lebih lancar berbicara ketimbang Musa. Setibanya di Mesir, Nabi Musa mengajak Fir'aun untuk kembali ke jalan yang benar sambil menunjukkan mukjizat yang diterima dari Allah. Tentu saja, Fir'aun merasa murka dan ia pun memanggil seluruh tukang sihir yang ada di Mesir untuk melawan Nabi Musa. Namun, tidak ada satupun yang berhasil mengalahkan mukjizat Nabi Musa. Fir'aun yang tidak terima itu menyiksa tukang sihir dan istrinya sampai meninggal. Nabi Musa yang ditentang keras oleh Fir'aun membuat Musa memutuskan untuk berpindah tempat bersama pengikutnya. Namun, ternyata ia telah dikejar pasukan Fir'aun yang jumlahnya sekitar 1 juta orang, sementara pengikut Musa hanya 600 ribuan orang. Sesampainya rombongan Nabi Musa di hadapan Laut Merah, Allah memerintahkannya untuk memukul tongkat ke permukaan laut. Atas kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala, air laut dengan ombak tergulung berubah menjadi laut terbelah yang mencengangkan mata. Nabi Musa dan rombongannya segera melanjutkan perjalanan hingga tibalah di daratan. Sedangkan pasukan Fir'aun yang masih di tengah lautan akhirnya tenggelam tanpa ada yang selamat setelah Nabi Musa memukulnya kembali tongkatnya ke laut. Kisah ini pun diabadikan di dalam Al-Quran agar menjadi pembelajaran bagi umat manusia selanjutnya.